Matematika adalah mata pelajaran yang membentuk cara berpikir logis, kritis, dan sistematis. Namun, tidak semua anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mempelajarinya. Di kota besar, pelajaran dilakukan dengan teknologi canggih dan guru berkualitas. Tapi di daerah terpencil, bahkan untuk mendapatkan guru matematika saja adalah tantangan besar. Ini bukan sekedar soal pelajaran, tapi ini soal keadilan, kemanusiaan, dan masa depan bangsa. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan akses dan kualitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di kota, murid belajar matematika dengan bantuan internet, kalkulator ilmiah, bahkan AI. Sedangkan di daerah terpencil, mereka belajar dari papan tulis tua, kadang tanpa guru tetap. Hal ini bertentangan dengan semangat Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak sekolah kekurangan guru matematika yang kompeten. Bahkan, tak sedikit guru mengampu mata pelajaran ini meski bukan latar belakangnya. Ini jelas menghambat pencapaian kualitas pendidikan. Padahal, sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Artinya, menghargai hak anak untuk mendapatkan pengajaran terbaik. Selain itu, soal matematika seringkali terlalu teoritis dan jauh dari realitas sehari-hari. Anak-anak sulit memahami konsep karena tidak melihat relevansinya dalam kehidupan mereka. Ini juga bertentangan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia, di mana kurikulum seharusnya mengakomodasi keberagaman lokal agar anak dari Sabang sampai Merauke juga merasa pembelajaran itu milik mereka. Nah, pembuatan kurikulum atau kebijakan pendidikan juga jarang sekali melibatkan suara dari daerah tertinggal. Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Demokrasi dalam pendidikan seharusnya berarti mendengarkan semua lapisan masyarakat. Adapun solusinya yang pertama yaitu pemerintah dan swasta dapat mengadakan pelatihan online bagi guru matematika, terutama di daerah 3T. Platform digital bisa menjadi jembatan kesetaraan sekaligus sujud penghormatan pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terdapat pada sila kedua dan kelima pada Pancasila. Yang kedua, pengembangan kurikulum kontekstual lokal. Contohnya, soal volume bisa dikaitkan dengan pengukuran hasil panen padi di desa. Dengan begitu, siswa merasa matematika dekat dengan kehidupan mereka. Ini merupakan menciptakan rasa memiliki dan memperkuat persatuan bangsa, yaitu yang terdapat pada sila ketiga pada Pancasila. Nah, yang ketiga yaitu ada kebijakan pendidikan yang partisipatif. Nah, dengan cara kementerian dan dinas pendidikan perlu membuka forum rutin yang melibatkan guru dan masyarakat lokal dalam penyusunan kebijakan. Nah, demokrasi ini bukan hanya ada di dalam politik, tetapi juga bisa di ruangan kelas untuk sila yang keempat. Yang selanjutnya yaitu yang keempat ada pemerataan fasilitas pendidikan dengan cara distribusi perangkat belajar digital seperti tablet ataupun proyektor sederhana ke sekolah-sekolah yang kurang mampu. Nah, kebijakan ini bukan hanya sekedar bantuan, tetapi komitmen terhadap keadilan sosial untuk sila yang kelima. Selanjutnya, solusi yang kelima yaitu integrasi nilai spiritual. Ajarkan bahwa mempelajari matematika ini merupakan tanggung jawab kepada Tuhan dengan menggunakan akal dan juga ilmu untuk kebaikan. Ini memperkuat nilai ketuhanan dalam konteks modern. Nah, dalam konteks pendidikan yang berlandaskan Pancasila, dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa ini bukan hanya diwujudkan dalam ibadah ritual, tetapi bisa juga melalui sikap, pola pikir, dan juga tindakan dalam proses belajar. Contohnya dalam mempelajari matematika, bukan hanya sekedar upaya intelektual, melainkan bisa menjadi bentuk tanggung jawab spiritual. Nah, di mana Tuhan telah menganugerahkan manusia akal dan juga kemampuan bernalar, maka kita bisa menggunakannya ini untuk memahami keteraturan, logika, dan juga keindahan alam semesta. Nah, matematika ini juga mengajarkan ketelitian, kejujuran, dan konsistensi, yang dimana nilai-nilainya ini selaras dengan nilai-nilai ketuhanan. Nah, dalam konteks modern, memahami dan mempelajari atau menerapkan ilmu matematika ini bisa membuka jalan bagi inovasi dan pemecahan masalah sosial seperti teknologi tepat guna,
sistem keuangan syariah, dan juga pengambilan keputusan berbasis data yang etis. Semua ini bisa menjadi sarana untuk menebar manfaat sebagaimana ajaran banyak agama yang mendorong umatnya untuk menjadi penolong bagi sesamanya. Nah, pendidikan matematika ini bukan hanya soal angka dan juga rumus, tetapi bisa menjadi sarana membentuk karakter dan juga membangun peradaban. Dalam setiap proses berpikir logis, mencari pola, dan juga menyelesaikan masalah, tersimpan nilai-nilai luhur bangsa yang mencerminkan atau yang tercermin dalam Pancasila. Nah, dengan semangat Pancasila juga, pendidikan matematika ini harus inklusif dan juga memperdayakan, di mana guru-guru bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga bisa menjadi jembatan yang memastikan bahwa tidak ada satupun anak di Indonesia yang tertinggal. Dengan teknologi, metode pembelajaran kreatif, dan juga pendekatan kontekstual ini harus digunakan untuk menjangkau seluruh anak negeri, dari kota besar hingga ke pelosok desa. Nah, matematika ini juga untuk bukan hanya sekedar slogan, tetapi komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih bijak dalam berpikir, adil dalam kesempatan, dan juga bersatu dalam tujuan.